VOA This Morning. Hello, good morning. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Rabu 7 Agustus 2024. Only 10 days from the Indonesian Independence Day. Waktu berjalan cepat ya rupanya. Saya Leonard Triono sebagai pengantar siaran ini dan bersama saya kali ini Bani Rahayu sebagai produser dan Nelson Lopez sebagai teknisi. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC dan kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik untuk Anda. Di antaranya, Harris pilih Tim Walz sebagai calon wakil presidennya. A progressive who's been able to win rural red conservative districts. Satu WNI tewas dalam kerusuhan di Bangladesh. Seorang WNI dengan inisial DU usia 50 tahun yang menjadi salah satu korban meninggal akibat kerusuhan yang ada di Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati. Pendengar, Menteri Luar Negeri India mengatakan negaranya yang berbagi perbatasan darat yang panjang dengan Bangladesh telah menempatkan pasukan perbatasannya dalam siaga tinggi menyusul runtuhnya pemerintahan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Ia juga memastikan bahwa mantan Perdana Menteri Hasina berada di ibu kota India setelah meninggalkan negara itu hari Senin akibat protes luas berminggu-minggu yang dipimpin oleh mahasiswa. Dalam waktu amat singkat, Sheikh Hasina meminta persetujuan untuk datang ke India. Secara bersamaan, kami menerima permintaan izin penerbangan dari pihak berwenang Bangladesh, kata Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar kepada Parlemen hari Selasa. India menjalin hubungan kuat dengan Bangladesh selama 15 tahun masa jabatannya. Hasina mengundurkan diri setelah banyak orang tewas dalam tindak kekerasan terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa yang meletus bulan lalu. Amerika Serikat mengevakuasi 2 orang dari pangkalan udara di Irak guna memperoleh perawatan medis tambahan menyusul serangan roket hari Senin yang melukai 7 orang. Seorang pejabat pertahanan AS hari Selasa mengatakan ke-7 orang itu 5 tentara dan 2 kontraktor luka-luka setelah 2 roket menghantam pangkalan Al-Assad di Irak Barat. Pejabat itu mengatakan ke-7 orang itu berada dalam kondisi stabil, tetapi 2 orang lainnya dirawat untuk perawatan lebih lanjut. Pemeriksaan pasca serangan masih berlangsung, kata pejabat itu. Kami akan terus memberikan informasi terbaru. Sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan roket yang terjadi, sementara sebagian besar kawasan menunggu kemungkinan serangan oleh Iran dan proksinya terhadap Israel. Serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan anggota senior kelompok teror Hizbullah dan Hamas yang didukung Iran. Namun, militer Irak hari Selasa mengatakan pihaknya menemukan truk dan peluncur roket yang digunakan dalam serangan di kota terdekat Haditha. The Voice of America. Pendengar kita ke Inggris, ketika kerusuhan sayap kanan melanda Inggris, miliarder teknologi Elon Musk menggugah simpati para pengunjuk rasa anti-imigrasi sehingga membuat marah pemerintah Inggris yang menyalahkan perusahaan-perusahaan media sosial sebagai pemicu kerusuhan. Kerusuhan selama seminggu itu menyebar ke berbagai kota terkait dengan informasi rancu di online bahwa tersangka di balik penikaman massal yang menewaskan 3 gadis cilik adalah seorang pencari suaka Muslim. Perang kata-kata antara pemilik X, Elon Musk, dan pemerintahan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Keir Starmer yang baru-baru ini terpilih
dimulai hari Minggu ketika Musk mencuit bahwa perang saudara di Inggris tidak bisa dihindari. Penggunaan bahasa seperti perang saudara sama sekali tidak dapat diterima, kata Menteri Kehakiman Heidi Alexander hari Selasa dan menyebut komentar Musk sangat tidak bertanggung jawab. Tersangka Axel Ruda Kubawa, 17 tahun yang lahir di Inggris dari orang tua imigran dari Rwanda. Ia tidak datang ke Inggris dengan menggunakan perahu kecil ilegal seperti yang dikabarkan oleh berita palsu di media sosial. Seorang sarjana Amerika keturunan Tiongkok hari Selasa divonis bersalah atas tuduhan AS menggunakan reputasinya sebagai aktivis pro-demokrasi untuk mengumpulkan informasi tentang para pembangkang dan mengirimkannya kepada pemerintah di tanah airnya. Juri Federal New York menyampaikan putusan itu dalam kasus Su Junwang yang membantu mendirikan kelompok pro-demokrasi di kota itu, mengatakan atas perintah Badan Intelijen Utama Tiongkok, Kementerian Keamanan Negara, Wang menjalani kehidupan ganda selama lebih dari 10 tahun. Terdakwa berpura-pura menentang pemerintah Tiongkok agar ia bisa dekat dengan orang-orang yang sebenarnya menentang pemerintah Tiongkok, kata asisten jaksa AS Alan Says dalam pernyataan pembukaannya bulan lalu. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar, calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris hari ini, Selasa waktu Amerika, mengumumkan bahwa Gubernur Minnesota Tim Walz akan menjadi pasangannya dalam pemilihan presiden Amerika yang akan digelar 5 November mendatang. Harris dan Walz langsung mulai berkampanye bersama, dimulai dengan perjalanan ke 7 negara bagian penting. Karlina Amkas menyampaikan laporan selengkapnya. Pengumuman yang sangat dinanti akhirnya tiba. Wakil Presiden Kamala Harris memilih Gubernur Minnesota Tim Walz sebagai pasangannya dalam pemilihan Presiden Amerika tahun ini. Tim kampanye Harris mengunggah video percakapan telepon antara Harris dan Walz yang terjadi pada Selasa pagi di media sosial. It's Kamala Harris. Good morning, Governor. Good morning, Madam Vice President. Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate? Ini Kamala Harris. Selamat pagi, Gubernur, kata Harris. Dengar, saya ingin Anda melakukan ini bersama saya. Ayo, kita lakukan ini bersama-sama. Maukah Anda menjadi calon wakil presiden saya? Menanggapi pertanyaan tersebut, Walz menjawab, saya akan merasa terhormat, Ibu Wakil Presiden. Tim adalah pemimpin yang telah teruji dan memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam menyelesaikan berbagai hal untuk warga Minnesota, kata Harris dalam pernyataan. Saya tahu bahwa dia akan membawa prinsip kepemimpinan yang sama ke dalam kampanye kami dan ke kantor wakil presiden, imbu Harris. Kelompok progresif mendukung Walz usia 60 tahun yang mereka nilai telah memperjuangkan kebijakan sayap kiri semasa menjabat gubernur Minnesota. Negara bagian di bagian barat tengah Amerika itu dinilai sangat penting untuk memenangkan pemilu. Mantan anggota Garda Nasional Angkatan Darat dan guru, Walz dipandang menarik bagi pemilih kulit putih di kawasan pedesaan. Dosen politik di University of Virginia, Jennifer Lawless, melalui Skype menilai Walz sebagai A progressive who's been able to win rural red conservative districts. Seorang progresif yang berhasil memenangkan distrik-distrik pedesaan Partai Republik yang konservatif, yang berhasil meraih kemenangan di seluruh Minnesota, bahkan di daerah kantong non-progresif. Seseorang yang memiliki senjata api dan terjun ke medan tempur karena dia veteran perang dan lahir di Nebraska. Jadi dia orang yang memahami Amerika Tengah. Pada November, Harris dan Walz akan melawan calon dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump dan pasangannya J.D. Vance. Tentang Walz yang dipilih Harris, Vance mengatakan, Tim Walz's record is a joke
He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government. Rekam jejak Tim Walz adalah lelucon. Dia adalah salah seorang radikal paling kiri di seluruh pemerintahan Amerika pada tingkat manapun. Tetapi menurut saya, dipilihnya Tim Walz menunjukkan bahwa Kamala Harris tunduk pada kebutuhan kelompok sayap kiri partainya. Itulah yang selalu dia lakukan. Bahkan sebelum tim kampanye Harris mengumumkan secara resmi bahwa Walz adalah pilihan Harris untuk calon wakil presiden, tim kampanye Trump telah merilis pernyataan yang menyebut Walz sebagai ekstremis liberal yang berbahaya. Karlina Amkas, VOA, Washington. Presiden Amerika Joe Biden hari Senin bertemu dengan tim keamanan nasionalnya dan berbicara melalui telepon dengan Raja Yordania untuk berusaha meredakan ketegangan di Timur Tengah. Pemimpin Israel telah memperingatkan negaranya akan menuntut harga yang mahal jika diserang Iran atau proksi-proksinya di kawasan. Berikut laporan wartawan VOA Anita Powell dari Gedung Putih, disampaikan oleh Utami Husin. Ketegangan meningkat di kawasan di sepanjang pesisir timur Mediterania. Israel menghadapi ancaman dari Iran dan di sepanjang perbatasan utaranya, sementara pasukannya berupaya menumpas Hamas di Gaza setelah konflik selama hampir 10 bulan. Di Washington, Presiden Joe Biden berupaya mendinginkan situasi setelah pembunuhan 2 tokoh utama anti-Israel pekan lalu. Gedung Putih mengatakan pada akhir pekan lalu mengenai komitmennya untuk membebaskan sandera dan mencapai kesepakatan gencatan senjata, tetapi menekankan bahwa Washington siap untuk menanggapi dan telah meningkatkan sumber daya militernya ke kawasan itu. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, saat berbicara kepada Fox News hari Minggu, mengatakan, Kami masih percaya kesepakatan gencatan senjata merupakan cara terbaik untuk mengakhiri perang ini. Hal lain yang telah kami lakukan sejak 7 Oktober adalah bukan hanya memastikan Israel memiliki apa yang diperlukannya untuk membela diri, tetapi juga mengupayakan perang ini tidak bertambah luas. Para analis mengatakan sekarang ini adalah momen yang menegangkan. Natasha Hall, peneliti senior untuk program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies, mengatakan, Saya pikir salah satu alasan bahwa hal ini juga menakutkan, sejujurnya bagi semua orang adalah karena tidak jelas apa yang dapat dilakukan Amerika sewaktu kita berada dalam situasi seperti ini. Para aktivis di komunitas Muslim Amerika yang mengkritik dukungan kuat Biden bagi Israel mengatakan Washington harus mengambil sikap tegas mengenai agresi Israel di Gaza. Robert McCall, Direktur Urusan Pemerintah di Council on American Islamic Relations, mengemukakan, Amerika Serikat memiliki berbagai perangkat diplomatik dan politik untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, baik dengan menahan bantuan, amunisi, senjata, dukungan politik, atau menjatuhkan sanksi lebih banyak kepada para pemukim ekstrim kanan Israel yang telah terlibat dalam kekerasan. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah bertekad akan melawan Iran dan proksi-proksinya di setiap lini. Menteri Luar Negeri Yordania baru-baru ini melakukan kunjungan yang langka ke ibu kota Iran, Teheran, dan Biden Senin lalu berbicara dengan Raja Yordania, Abdullah II, mengenai peredaan ketegangan di kawasan. Natasha Hall mengatakan, diplomasi AS dengan Iran melalui mediator regional seperti Qatar dan Yordania mungkin cara terbaik untuk melangkah maju. Dengan hampir 40.000 orang yang tewas, Gaza dalam kehancuran, serta Lebanon dan Iran dalam keadaan siaga tinggi, dunia kini menunggu apa yang akan terjadi. Sewaktu meninggalkan gereja pada hari Minggu, Biden ditanyai seorang wartawan apakah Iran, salah satu pemain kunci dalam konflik di kawasan, akan menyurutkan ketegangan. Biden menjawab, ia berharap demikian, tapi ia tidak tahu. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. The Voice of America, VOA. Seorang warga negara Indonesia dilaporkan tewas dalam kebakaran di hotel berbintang 5 yang menjadi tempat penginapannya di Bangladesh. Kebakaran itu dipicu oleh aksi kerusuhan yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina. Fathia Wardah, reporter VOA di Jakarta melaporkan selengkapnya.
Sedikitnya 24 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka dalam kebakaran Hotel Zabir International di Jashore, Bangladesh hari Senin. Hotel ini dibakar para pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina yang sudah berkuasa selama 15 tahun. Hasina mundur dan melarikan diri ke India Senin sore setelah ribuan pengunjuk rasa mendekati kediaman pribadinya. Di antara korban tewas dalam kebakaran itu terdapat seorang warga negara Indonesia. Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Juda Nugraha dalam keterangan pers di Jakarta mengatakan warga Indonesia berinisial DU itu baru saja tiba di Bangladesh pada tanggal 1 Agustus lalu untuk melakukan kunjungan bisnis. Kementerian Luar Negeri tambahnya telah menghubungi keluarga DU di Indonesia untuk menyampaikan bela sungkawa dan akan memfasilitasi repatriasi jenazah bekerjasama dengan perusahaan tempat almarhum bekerja. KBRI Dhaka menerima informasi dari otoritas tempat mengenai adanya seorang WNI dengan inisial DU usia 50 tahun yang menjadi salah satu korban meninggal akibat kerusuhan yang ada di Dhaka. Saat ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Dhaka telah meningkatkan status kedaruratan dari siaga 3 menjadi siaga 2. Untuk meningkatkan kewaspadaan, seluruh WNI di Bangladesh diminta mengurangi aktivitas di luar rumah untuk hal-hal non-esensial serta menghindari kerumunan massa dan lokasi-lokasi demonstrasi. Sementara WNI yang berencana hendak ke Bangladesh diminta menangguhkan rencana mereka hingga situasi keamanan terkendali. Juda menyampaikan harapan agar seluruh WNI di Bangladesh yang berjumlah 577 orang membuka komunikasi dengan pihak berwenang dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI Dhaka. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang tergabung dalam Alliance of Communities of Democracy Actions for Bangladesh menggelar aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta. Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI, salah satu lembaga yang ikut dalam aksi tersebut meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada pemerintah Bangladesh. Penting bagi pemerintah Indonesia melalui Kemlu menyatakan sikap tegas dan melakukan persona non grata atau pemulangan secara tidak hormat diplomat dari Bangladesh yang ada di Indonesia. Kerusuhan di Bangladesh berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Universitas Dhaka, universitas terbesar di negara itu. Protes dimulai bulan lalu ketika para mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30% pekerjaan di sektor pemerintah untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.